Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Selamat pagi dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, ada pun watalisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan-kegiatan majelis jemaat, bidang dan komisi di bulan Juli 2020 masih diadakan secara daring atau online. Wata yang kedua, kami menginformasikan bahwa selama bulan Juli 2020, majelis jemaat akan mempersiapkan simulasi dan sarana prasarana yang diperlukan dalam ibadah onsite atau di gedung gereja dengan tatanan atau aturan baru. Diharapkan kita dapat kembali beribadah di bulan Agustus 2020 dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19. Mohon dukungan doa saudara-saudara sekalian. Wata yang ketiga, proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan setelah menyelesaikan tahap orientasi masih menunggu dari Sinode GKI. Mohon dukungan doa saudara-saudara. Demikian watalisan yang dapat kami sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kasih setia Tuhan tetap ada di tengah keadaan yang baik maupun dalam situasi yang sulit, karena pandemi belum benar-benar berlalu. Dengan kasih Tuhan, itulah kita menjalani kehidupan dengan mengikuti ibadah minggu ini. Mari puji namanya melalui setiap firman dan nyanyian.
kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Ibadat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini, Pikulah Kuk yang Kupasang. Sebuah ajakan dari Tuhan Yesus ditujukan kepada kita, agar kita mengalami kasih-Nya yang besar dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Mari siapkan hati menyambutnya. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh
Saudara-saudara, dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menyesali dan mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang mengakui salah dan dosa. Semua itu membuat kami semakin jauh dari Engkau. Hubungan kami dengan sesama menjadi buruk, dan kami kehilangan rasa sejahtera. Kami mengakui sering gagal mengekang kata-kata, sehingga melukai hati banyak orang. Kami cenderung tidak menghargai mereka yang berbeda dengan kami, baik etnis, status sosial, kepandaian, penampilan fisik, dan lain-lain. Kami mudah merasa super, lalu dengan sombong merendahkan orang lain. Apa yang kami lakukan sungguh tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami, kasihani, dan layakkan kami menerima kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara, kasih Allah lebih kuat daripada murkanya. Karena itu Dia rela menebus kita, mengampuni dosa, dan memberi hidup baru. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerlang. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Kembali kita datang kepada Tuhan, memohon penyertaan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk merenungkan firman-Nya, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu untuk mengarahkan hidup kami. Bagaikan kompas, firman Tuhan menunjuk pada arah yang tepat, pada tujuan yang benar, sehingga kami tidak tersesat. Mampukan kami untuk setia berpegang pada firman-Mu, supaya perubahan baru yang baik dalam hidup kami dapat terus kami jaga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius
pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Injil Matius pasal 11 mulai ayat 25 sampai dengan 30, demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, selama kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini, setiap orang tentu memiliki beban hidupnya masing-masing. Tidak ada yang bebas 100% dari pergumulan-pergumulan yang memberatkan hidupnya. Mungkin suatu kali kita pernah berkata, orang itu selalu kelihatan happy kok, selalu ceria, kelihatan bahagia. Lalu kemudian dengan cepat kita menyimpulkan bahwa tidak ada beban dalam hidupnya. Padahal siapa yang bisa tahu sepenuhnya bahwa dia juga memiliki beban hidup? Siapa yang bisa tahu sepenuhnya bahwa di belakang kita dia juga menangis karena merasa berat menjalani kehidupannya. Setiap orang, siapapun itu, punya beban yang harus dipikul. Dan pada umumnya beban yang diberikan oleh dunia ini membuat menderita, mendatangkan penderitaan. Bisnis yang tidak berjalan lancar, kesehatan yang terus menurun, persoalan rumah tangga, hidup dalam kekurangan, kehilangan orang-orang yang dicintai, dan banyak lagi. Apapun beban yang harus kita pikul, kita bukan satu-satunya orang yang memiliki beban dalam hidup ini. Setidaknya saudara-saudara, setiap orang mempunyai satu beban yang tidak terhindarkan, yaitu dosa. Dosa sudah begitu kuat menekan manusia, dan inilah yang kemudian membuat tidak berdaya. Kalau digambarkan seperti sedang menempuh suatu perjalanan sambil terus memikul beban. Dunia yang penuh dengan dosa memberikan beban yang membuat menjadi letih dan lesu. Karena beban dari dunia ini dibuat oleh manusia yang sudah dikuasai oleh dosa, sehingga tidak memberi rasa tenteram dan sejahtera. Tetapi hari ini Yesus mengajak, Yesus memanggil semua orang yang merasa letih, lesu,
dan berbeban berat karena berbagai hal dan keadaan. Memang saudara-saudara, latar belakang situasi pada waktu itu adalah munculnya beban yang diberikan oleh para ahli Taurat kepada umat. Sebagai orang-orang Yahudi, mereka harus melakukan aturan-aturan dengan detail, sangat rinci, begitu jelimet. Para ahli Taurat yang sudah dikuasai ambisi, sikap tinggi hati, membenarkan diri sendiri dan pemikiran-pemikirannya, kemudian menetapkan sekitar 613 aturan yang harus ditaati. Saudara, kita bisa membayangkan dalam situasi pandemi yang masih ramai sampai hari ini, dengan munculnya beberapa poin aturan baru, sebagian dari kita merasa berat, merasa begitu sulit untuk melakukannya. Apalagi ratusan, 613 aturan yang harus ditaati. Itulah yang membuat mereka merasa letih lesu dengan beban yang begitu berat. Padahal maksud Tuhan Yesus memberikan peraturan itu untuk menolong umat menjalani hidup mereka dengan benar, bukan untuk membebani. Tetapi orang-orang yang telah dikuasai dosa telah memakainya untuk membuat umat mengalami beban hidup yang teramat berat. Saudara-saudara, beban kehidupan kita sekarang memang lebih bukan karena banyak dan beratnya aturan-aturan Taurat. Meskipun situasi saat ini tidak persis sejajar dengan kondisi pada masa itu, namun undangan Tuhan Yesus yang meminta kita datang kepadanya di tengah-tengah segala penderitaan dan keadaan yang memberatkan kehidupan bisa menjadi penghiburan yang melegakan kita semua. Dengan penuh kasih Yesus memanggil, "Marilah kepadaku. Aku akan menolongmu. Aku akan memberi kekuatan sehingga kamu sanggup memikul bebanmu." Sungguh bersyukur Allah setia pada janjinya. Dia konsekuen dalam perkataan dan tindakannya. Melalui Tuhan Yesus Kristus tersedia anugerah keselamatan yang membebaskan umat dari beban dosa. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus tersedia beban kuk yang ringan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memakai kiasan tentang kuk yang biasa dipasang pada leher lembu pada saat membajak tanah. Kuk itu biasanya berupa tiang kayu yang dipasang di antara dua lembu dan dihubungkan dengan alat bajak. Kemudian ditarik oleh lembu-lembu itu. Kuk yang dipasang itu pada umumnya dibentuk menyesuaikan leher lembu. Supaya apa? Ya, supaya cocok, supaya tidak menyakiti, supaya tidak memberatkan ketika itu harus dipikul. Kiasan ini mau mengatakan bahwa beban kehidupan dalam berbagai bentuk, dalam kebijaksanaan Tuhan, tidak akan menyakiti hidup kita. Karena Dia paham beban seperti apa yang sesuai dengan kesanggupan kita untuk memikulnya. Ketika kita merasa sangat letih dan datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh percaya pada pertolongannya, dikatakan kita akan mengalami kelegaan. Kita akan merasakan ketenangan.
Pada ayat 29 dituliskan, "Pikulah kuk yang kupasang." Apa kuk yang dipasang oleh Yesus? Yang dimaksudkan adalah ketaatan kepada Tuhan Yesus. Kenakanlah, pakailah dalam kehidupan. Inilah yang akan membawa umat menjalani kehidupan bukan lagi sebagai beban, tetapi dengan kelegaan. Karena ketaatan yang diminta oleh Tuhan didasarkan pada kasih-Nya kepada umat. Memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus mengajar kita untuk rendah hati. Rendah hati berserah pada pimpinannya. Percaya pada pertolongannya yang membuat kita sanggup menjalani kehidupan dengan benar dan dalam rasa sejahtera. Pikullah kuk yang kupasang adalah ajakan Tuhan Yesus yang seharusnya tidak kita tolak. Ajakan yang sebenarnya menyimpan satu maksud yang baik. Sekali lagi karena kasih Tuhan kepada kita. Tetapi sayang saudara-saudara, masih saja ada orang yang bertahan. Bertahan tidak mau melepaskan kuk yang dunia berikan dalam hidupnya. Bertahan untuk tetap menjalani kehidupan dengan sikap yang salah. Tetap terkurung dalam rasa gelisah. Bertahan mengatasi rasa tidak berdayanya dengan cara yang keliru. Tetap tinggi hati merasa mampu mengatasi beban yang menekan hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Sungguh sayang ketika banyak orang memilih menentukan caranya sendiri dalam memikul beban dalam kehidupannya, apapun itu bentuknya. Untuk memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus, memang dibutuhkan kesediaan untuk meletakkan kuk dunia yang memberatkan. Meletakkan seutuhnya, bukan hanya sebagian. Saudara-saudara, ada satu cerita tentang seorang petani yang memikul kayu bakar dalam jumlah banyak, menempuh perjalanan dari desa menuju ke kota. Dia nampak begitu kelelahan. Wajahnya kelihatan sangat letih. Dari arah belakang datang sebuah mobil pickup, lalu berhenti tidak jauh dari petani itu. Sopirnya turun menghampiri, lalu mengajak si petani untuk naik ke mobil pick-up-nya. Karena melihat petani itu sudah kepayahan. Si sopir berkata, "Pak, naiklah supaya Bapak bisa meletakkan beban." Setelah perjalanan berlanjut beberapa waktu, sopir pick-up itu terkejut saat dia menoleh ke belakang melihat dari kaca pembatas antara bak belakang dengan bagian kemudi. Kenapa terkejut? Karena mendapati si petani tetap berdiri dan memikul kayu bakar di pundaknya. Ajakan yang baik, tetapi tidak ditanggapi dengan baik. Seringkali seperti itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita sudah merasa kepayahan, letih, lesu karena beban berat kehidupan. Dan ketika Tuhan menunjukkan kepeduliannya, mengajak kita untuk meletakkan beban itu, datang kepada Dia, berserah dengan penuh percaya,
dan kita tidak melakukannya. Kita tetap membiarkan beban yang diberikan oleh dunia ini semakin menekan hidup kita dan membuat kita tidak berdaya. Saudara-saudara, jika Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, letakkan kuk dunia yang memberatkan hidupmu," maka nurutlah. Jalani hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Berserah pada pertolongannya. Dengan rendah hati percaya penuh pada penyertaannya yang memberi kekuatan. Rasakan damai sejahteranya yang melegakan. Dan bersyukurlah. Jangan lupa saudara-saudara, setelah kita mengalami kasih Tuhan itu di dalam hidup kita, teruskanlah kepada yang lain. Beritakanlah kepada mereka yang sedang merasa letih, lesu, dan berbeban berat karena berbagai keadaan. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, ajakan, undangan Tuhan itu sampaikan kepada dunia. Terlebih ketika sekarang ini sedang menanggung beratnya pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang merasa tidak berdaya. Beritakan, sampaikan, teruskanlah kasih Tuhan itu. Sampaikan bahwa Tuhan Yesus menyediakan kelegaan bagi mereka. Supaya mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan yang mereka jalani. Pikulah kuk yang kupasang. Kiranya ajakan Tuhan Yesus ini memberi kita satu gairah yang baru dalam menjalani kehidupan ini. Seperti apapun keadaan yang sedang kita alami. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, dengan bersehati kita datang kepada Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kelegaan yang Tuhan sediakan. Biarlah kami boleh terus melihat kebaikan dan kasih Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kami, di tengah segala keadaan, di tengah bermacam-macam beban kehidupan. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang sekarang ini sedang merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Kiranya Tuhan
terus memberikan pertolongan, khususnya pada masa pandemi seperti sekarang ini. Tuhan juga memberikan kekuatan sehingga tidak menjadi putus asa, tetapi boleh melihat kasih Tuhan yang mengajak untuk meletakkan beban dalam dunia ini dan memikul kuk yang Tuhan sediakan, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah, untuk tim dokter, untuk semua yang terlibat mengambil bagian dalam penanganan situasi pandemi ini. Tuhan yang menambahkan kemampuan, Tuhan yang melengkapi dengan hikmat, Tuhan yang memberikan semangat untuk mengupayakan segala cara yang baik untuk menghadapi dan mengatasi keadaan yang ada. Kami sungguh membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan, sebab kekuatan kami terbatas. Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, bagi persiapan yang terus akan dilakukan, khususnya dalam persiapan untuk memulai kembali ibadat di gedung gereja. Kami menyadari ya Tuhan, banyak hal harus kami persiapkan. Kami membutuhkan pertolongan, kekuatan yang dari Tuhan, supaya jika saat itu tiba, ketika situasi memungkinkan, kami sudah siap dan kami bisa bertanggung jawab penuh atas apa yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan tambahan seorang pendeta di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk proses tahap orientasi bagi Penatua Iwan Kurniawan yang sudah selesai. Kami masih menunggu tahap selanjutnya dari Sinode GKI. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah semuanya boleh ada dalam rancangan Tuhan yang baik. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya kasih-Mu juga yang terus menuntun hamba-Mu, Penatua Iwan Kurniawan. Kami berdoa juga untuk keluarganya, kiranya Tuhan juga terus menyertai, boleh ada dalam kasih perlindungan-Mu dalam jarak yang terpisah. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Stefanus Trioso dan keluarga, kiranya Tuhan juga memberikan sukacita, semangat, kesehatan yang baik, dan boleh tetap melayani Engkau. Kami juga berdoa ya Bapa untuk segenap anggota majelis jemaat, pengurus badan pelayanan, aktivis, dan umat-Mu sekalian, kiranya Tuhan juga memberikan kasih-Mu, semangat, sehingga kami boleh bersama-sama membangun dan mengembangkan gereja yang Tuhan percayakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana, persiapan, juga pergumulan mengenai pembangunan gedung PAUD Elkanah. Kami bersyukur untuk tahap demi tahap yang sudah boleh dilalui, dan kiranya Tuhan juga yang akan mempersiapkan dengan lebih baik untuk pembangunannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang masih lemah tubuh, yang dalam perawatan, yang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan berkenan menilik satu persatu. Kami membawa doa bagi Ibu Esther Harjo Pranoto. Kami berdoa untuk Ibu Yeniwati. Kami teringat Ibu Tiorena Borusinaga. Dan semua saudara kami di tempat masing-masing yang mungkin juga sedang ada bersama kami dalam ibadat ini, yang masih bergumul dengan kesehatannya, Tuhan yang menopang,
Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan sehingga mereka boleh melewati hari demi hari dengan tetap percaya pada kasih penyertaan-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan seru doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadah di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, ucapan syukur, persepuluhan, Thanksgiving Day, dan lain-lain dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 8 hingga 13. Bagi saudara-saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa berpergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Marilah kita membawa ungkapan syukur berupa persembahan kita untuk Tuhan, sebagaimana ajakan yang tertulis di Mazmur pasal 67 ayat 6 hingga ke-7. Demikian firman Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih.
agar nyata hidup beriman. Marilah kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih melalui kesempatan ini, melalui persembahan yang terkumpul ini, Engkau sudah mengingatkan kami agar senantiasa bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang telah memberikan hidup dan kehidupan dari hari ke hari yang kami jalani. Yang juga mengingatkan kami bahwa segala yang kami miliki, semuanya itu daripada-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Saat ini kami ingin memberi persembahan ini maupun hidup kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya berkenan dan menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beritakanlah tentang kasih-Nya dengan setia. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh